Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia yang besar yang Allah Ta'ala berikan pada detik ini, yaitu Allah Ta'ala menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Dan seseorang mendatangi majelis ilmu, berjalan dari rumahnya keluar untuk menuntut ilmu agama, merupakan amalan yang sangat utama di dalam Islam. Sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika seandainya kalian berjalan dan melewati taman surga, dijuluki majelis ilmu itu dengan taman surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian melewati taman surga, maka hendaknya kalian mampir di dalamnya. Maka Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah SAW, apa sih taman surga itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, halaqadz dzikr, majlis-majlis zikir. Dan majlis zikir itu, kata Imam Nawawi, ada dua macam. Yang pertama, majlis yang disebutkan di dalamnya nama-nama Allah Ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang paling tinggi, lebih daripada macam yang pertama ini, atau majlis zikir yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala, yaitu, kata para ulama, yaitu majlis yang disebutkan di dalamnya halal dan haram. Majlis yang disebutkan di dalamnya bagaimana sholat, bagaimana puasa, jual beli dan yang lainnya, yaitu majlis ilmu. Maka itu majlis ilmu itu merupakan majlis zikir. Maka Rasulullah SAW bersabda, taman surga itu adalah majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Kemudian beliau bersabda, inna lillahi sayyaratin minal malaikah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang diciptakan hanya untuk terbang mencari majlis-majlis ilmu. Fa idza wajaduhum haffu bihim. Jika seandainya para malaikat ini sudah mendapatkan majlis ilmu, maka mereka akan turun dan menaungi mereka. Maka seseorang ketika diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendatangi majlis ilmu merupakan nikmat yang paling besar di akhir zaman ini. Rasulullah SAW juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan niatnya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka orang melangkahkan kaki untuk belajar ilmu agama merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba di akhir zaman ini. Di akhir zaman yang kita sudah melihat tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna min asyratis sa'ah, dan termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilmu agama dicabut oleh Allah Ta'ala sehingga asing, wa yakthurul jahlu, dan kebodohan merata dalam masyarakat. Sehingga ketika nampak kebodohan yang merata dalam masyarakat dan minimnya ilmu agama, orang sudah mulai malas untuk belajar, itu sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Apalagi di hari ini atau di zaman ini, kita sudah merasakan sekali akan
dekatnya hari kiamat sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di antara tandanya sunnah itu menjadi asing, yaitu kebenaran agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu menjadi agama yang asing sekali di akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghoriban." Islam itu dimulai dari sesuatu yang asing. Wa sayaudu kama bada ghoriban. Kemudian akan kembali di akhir zaman pun dalam kondisi yang asing. Fatuba lil ghuraba, maka bahagia bagi orang-orang yang asing. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan juga, beliau bersabda, "Inna wara'akum ayyamas sabr." Nanti di belakang kalian akan muncul zaman-zaman yang penuh dengan kesabaran. Apa zaman itu? Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Ayyaman khudda'ah." Hari-hari yang penuh dengan tipu daya. Kenapa? Yusaddaqu fihil kadhib. Orang-orang pendusta dibenarkan oleh masyarakat, ditinggikan derajat mereka di masyarakat. Wa yukadzabu fihi shadiq. Dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, mereka akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Sudah kebalik. Yang sunnah menjadi bid'ah, yang tauhid menjadi syirik, dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wal mutamassik bidinihi kal qabidu alal jamar." Orang-orang yang memegang agamanya, yaitu agama yang murni di zaman itu, kal qabidi alal jamar, bagaikan orang yang memegang bara api. Berat, susah, cacian, hujatan, dijuluki teroris, dijuluki ekstrim, dan yang lainnya. Ini karena sudah merupakan tanda hari kiamat. Namun Rasulullah SAW mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang bisa menjalankan sunnah di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Wal amilu fihi lahu ajru khamsina rajulan." Orang-orang yang mengamalkan sunnahku di akhir tersebut, di zaman akhir tersebut, dia akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala manusia. Selain mereka, selain orang yang hidup di akhir zaman. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum aw minna?" 50 di antara mereka orang-orang akhir zaman atau di antara kami para sahabat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Bal minkum." Bahkan 50 di antara kalian wahai para sahabatku. Berarti orang yang hidup di akhir zaman, mereka mendapatkan pahala karena susahnya menjalankan sunnah itu lebih tinggi daripada 50 pahala sahabat. Kenapa? Karena susahnya menjalankan sunnah di akhir zaman. Maka ketika di akhir zaman ini sunnah sudah mulai asing, demikian juga kebodohan sudah mulai merata, dan sunnah Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan oleh manusia, kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, kembali belajar agama yang benar, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Terlebih kalau seandainya seseorang sampai memegang sunnah Rasulullah SAW sampai meninggal dunia, merupakan nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan sama dia. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau sering berdoa, dan itu hendaknya setiap kita sering berdoa doa ini. Kata Imam Ahmad, sering sekali disebutkan juga oleh Imam Zahabi dalam kitabnya. Kata Imam Ahmad, "Allahumma amitna alal islami wa sunnah." Wahai Tuhanku, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Bukan hanya Islam saja. Demikian juga Imam Al-Lalikai, disebutkan oleh Imam Zahabi, beliau pernah bermimpi, kemudian ketemu dengan Allah Ta'ala dalam mimpinya. Kemudian dalam mimpinya berdialog dengan Allah Ta'ala. Di akhirnya maka Imam ini berkata kepada Allah Ta'ala, "Wahai Tuhanku, nanti tolong wafatkan saya di atas Islam." Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Wa alal islami wa sunnah." Tambahkan kalimat sunnah. Karena kalau kita meninggal di atas Islam, Islamnya siapa? Bermacam-macam Islam sekarang ini. Islamnya Syiah, demikian juga Khawarij, Takfiri, dan yang lainnya. Demikian juga Islamnya orang Sufi dan yang lainnya. Maka dari itu yang benar orang berdoa sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, "Allahumma amitna alal islami wa sunnah." Wahai Tuhanku, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Sehingga seseorang ketika diwafatkan di atas sunnah Rasulullah SAW, nanti dibangkitkan di bawah benderanya Rasulullah SAW. Karena termasuk ahlu sunnah yang senantiasa mengamalkan sunnah ketika dia masih hidup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat penting sekali dan semua orang pasti akan menjalani.
Tidak ada seorang pun yang lepas dari permasalahan ini. Sehingga ini merupakan perkara yang sangat sakral, perkara yang sangat penting, harus kita pahami dan harus kita pelajari, supaya kita bisa waspada sebelum kita menjalankannya. Yaitu bagaimana kita menyambut kematian yang akan datang kepada kita. Semua orang tidak akan mengatakan bahwasanya saya hidup seumur hidup atau saya akan hidup di dunia ini seumur-umurnya, yaitu tidak pernah mati. Tidak ada orang yang seperti ini. Semua orang pasti dia yakin, hatta orang-orang yang mengingkari Tuhan, seperti orang-orang komunis, mereka mesti percaya bahwasanya mereka akan mati. Semuanya, hatta Fir'aun sendiri, Fir'aun yang secara zahirnya mereka kufur, bahkan mengatakan dirinya Tuhan, dia pun yakin bahwasanya dirinya akan mati. Sampai ketika ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, ketika sudah mau mati Fir'aun ini, maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, sekarang saya baru beriman. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa, wahai Tuhanku, saya sekarang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Allah Ta'ala mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu. Wahai Fir'aun, apakah sekarang kalau sudah mau mati seperti ini, kamu baru mengatakan saya beriman? Padahal dulu kamu sudah berbuat dosa dan maksiat. Maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka taubat seseorang tidak mungkin diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi semua orang pasti dia akan merasakan kematian, tidak bisa tidak. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian itu akan digenapkan nanti ketika di hari kiamat. Di dunia tidak ada namanya pahala. Di dunia hanya ada bercocok tanam untuk memperbanyak bekal. Sedangkan pahalanya kapan kita memanennya? Nanti di akhirat. Di dunia itu hanyalah tempat untuk beramal. Kapan pahalanya? Nanti. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, fal yauma amalun bila hisab. Di dunia itu yang ada cuma amalan, hisab tidak ada. Wa ghadan hisabun bila amal. Nanti ketika orang sudah meninggal dunia, yang ada cuma hisab saja. Perhitungan amal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Sehingga beramal soleh, ya sekarang ini ketika masih hidup di dunia. Ketika orang sudah meninggal dunia, tidak akan ada kesempatan lagi untuk beramal. Maka Allah Ta'ala mengatakan, فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sesungguhnya, amal soleh kalian itu akan diberikan pahala sempurnanya nanti. Ketika kalian sudah meninggal dunia di hari kiamat. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Sesungguhnya, orang-orang yang dijauhkan dari api neraka jahanam, dimasukkan surga, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang melalaikan saja. Maka semua orang percaya bahwasanya dia akan meninggal dunia, dan semua kita pun juga percaya. Dan sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup ini, tidak ada yang bisa menjamin. Apakah besok, atau besoknya lagi, atau tahun depan, atau tahunnya lagi, kita tidak ada yang bisa menjamin. Karena kapan kita meninggal dunia dan di mana kita meninggal dunia, itu perkara yang gaib, hanya Allah yang mengetahui. Malaikat tidak tahu, demikian juga Rasul tidak tahu, apalagi diri kita. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, sampai Rasulullah SAW mengatakan, khamsun min mafatihil ghaibi. Ada 5 perkara yang merupakan kunci-kunci perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Ta'ala saja. 5 perkara ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Luqman yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah Ta'ala yang mengetahui di mananya turun air hujan dan kapan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di rahim seorang wanita sebelum ada. Kalau sudah ada janinnya, demikian juga tanda-tanda akan turunnya hujan sudah ada. Ini bukan perkara yang gaib lagi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan ada yang mengetahui apa yang akan dikerjakan besoknya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak ada yang mengetahui di mana dia meninggal dunia. Maka itu ketika kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia, dan meninggal dunia pasti akan kita jalani, namun kapannya kita nggak tahu,
Maka kapan itu nggak penting. Demikian juga orang percaya bahwasanya hari kiamat akan datang. Jangan kita sibukkan dengan kapannya hari kiamat. Yang perlu kita sibukkan itu siap nggak kita untuk mendatangi hari kiamat. Bukan kapannya kita itu akan mati, namun siap nggak kita itu untuk menjemput kematian. Maka itu ketika Rasulullah SAW ditanya sama seseorang, ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Rasulullah SAW, kapan terjadi hari kiamat? Sama juga orang bertanya, wahai Rasulullah, kapan saya akan mati? Pertanyaan ini nggak penting. Pertanyaan kapan hari kiamat, kapan kamu mati itu nggak penting. Kamu percaya akan datang aja. Namun yang penting kata Rasulullah SAW, wa ma a'dadta laha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menuju hari kiamat, itu saja yang penting. Kita tahu bahwasanya kita akan mati. Kapan kita mati nggak terlalu penting. Yang penting itu apa yang sudah kita siapkan untuk menuju kematian. Maka Rasulullah SAW ketika bertanya sama orang ini, wa ma a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menuju hari kiamat? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, satu amal saja. Saya memiliki satu amal yang sudah saya siapkan, dan saya berharap satu amal ini yang memasukkan saya ke dalam surga. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apa amal yang kamu siapkan? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan saja yang saya miliki. Saya ibadahnya nggak seperti Rasulullah SAW, sholat malamnya dan yang lainnya. Namun saya cuma punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada semuanya. Ini saja yang saya miliki. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini kabar gembira. Kabar gembira bagi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai. Kalau memang kamu dalam hati kamu yang paling kamu cintai Allah dan Rasulnya, akan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Maka itu yang penting itu persiapan apa yang sudah kita siapkan. Pertanyaan yang harus kita tanyakan sama diri kita, jika seandainya kita di kuburan ditanya oleh malaikat man rabbuka, siapa Tuhanmu, sudah siap nggak kita menjawab pertanyaannya? Ketika kita ditanya waman nabiyuka, siapa nabi kamu, sudah siap nggak kita menjawab pertanyaan ini? Ditanya dan apa agamamu, sudah siap atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai orang berkata, gampang, cuma pertanyaan man rabbuka, jawabannya Rabbiyallah, gampang. Maka kita mengatakan perkara-perkara yang di luar dunia ini, yaitu di alam kubur, kemudian juga di alam akhirat, demikian juga di alam mimpi, itu bukan lisan yang menetapkan. Orang Arab, mereka bahasa Arab lancar. Mereka untuk menjawab man rabbuka gampang sekali bagi mereka, bahasanya mereka. Namun apakah semua mereka bisa menjawab? Jika seandainya semuanya itu yang menentukan lisan dan bahasa, Fir'aun, demikian juga Abu Jahal, Abu Lahab bisa menjawab seperti ini. Namun yang menetapkan dan yang menentukan jawaban itu amalnya, bukan lisannya. Sehingga kalau sudah di alam kubur atau alam akhirat, lisan kita tidak berpengaruh. Namun yang berpengaruh adalah amal soleh kita. Sehingga apakah sudah cukup amal soleh kita itu untuk menjawab pertanyaan malaikat? Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka dari itu kematian yang sudah nyata akan datang menjemput kita semuanya. Dan kapannya kita juga tidak ada mengetahui sampai kapan kita itu masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Maka kita harus senantiasa menjaga waktu-waktu yang berjalan bagi diri kita untuk senantiasa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti Allah Ta'ala menyebutkan tentang manusia semuanya ketika didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut itu mesti akan datang. Dan subhanallah, ada perkataan para ulama mengatakan bahwasanya semua orang yang didatangi oleh malaikat maut pasti akan melihatnya dengan matanya. Sehingga subhanallah, ketika orang meninggal dunia, itu bagi kita yang masih hidup, temannya dan tetangganya, orang yang di sebelah orang meninggal dunia, saya tanya, apa yang disunahkan pertama kali? Nah, saya tanya, kalau kita mendapatkan saudara kita meninggal dunia, apa yang pertama kali harus kita jalankan? Ayo saya tanya, bapak-bapak, kita misalkan mendatangi teman kita yang sedang sakratul maut sampai meninggal dunia. Dan subhanallah, meninggal dunia itu disebutkan juga oleh para ulama, itu biasanya kakinya dulu yang dingin. Kenapa? Karena ketika dicabut oleh malaikat maut, dicabutnya dari ubun-ubun. Sehingga tempat keluarnya nyawa itu dari ubun-ubunnya.
Maka dari kakinya naik terus, sampai kakinya sudah dingin, kemudian naik lagi dingin sampai di kepalanya, kemudian ketika sudah keluar dingin semuanya. Maka ruh itu tempat keluarnya di ubun-ubunnya ketika dicabut oleh malaikat. Nah, ketika kita melihat saudara kita meninggal dunia, apa yang disunahkan bagi kita yang menghadiri kematiannya? Nah, saya tanya bapak-bapak, apa? Sunahnya apa? Menutup matanya, taghmidul ainain. Menutup matanya. Ada apa? Kenapa kita harus disunahkan untuk menutup matanya? Karena orang meninggal dunia mesti terpelongok matanya. Karena dia melihat sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam pikirannya, makhluk yang tidak pernah dibayangkan oleh matanya. Yaitu dia akan melihat malaikat mau datang menjemput dia, dan dia melihat dengan mata dia sehingga terpelongok melihat malaikat yang tidak pernah terlihat olehnya. Sehingga terkadang ada kejadian-kejadian yang mungkin banyak cerita-cerita dari orang-orang di sini. Ada orang sebelum meninggal dunia, dia melihat ada tamu yang datang ke rumahnya, kemudian dia mengatakan kepada manusia, ada tamu mulia datang ke sini, maka tolong rapikan rumah saya. Setelah itu meninggal dunia. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang sebelum meninggal dunia, dia melihat malaikat. Maka dari itu, malaikat yang akan datang, dan nanti kita akan menyaksikan langsung dengan mata kita ketika datang malaikat maut menjemput nyawa kita. Allah telah menyebutkan bahwasanya manusia semuanya yang mukmin dan yang kafir, semuanya dalam kondisi penuh dengan penyesalan. Allah telah sebutkan dalam surat Ibrahim atau Mukmin ayat 100. Allah telah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu, sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya lagi hidup di dunia 2 kali. Ketika ditanya kenapa, la'alli a'malu sholiha fima taraktu, agar saya menjalankan amal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan, wahai Tuhanku. Semuanya, ketika datang malaikat maut sudah di mata kita dan kita sudah melihat kematian, semua manusia pasti akan mengatakan ucapan ini, wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. Kenapa? La'alli a'mala sholiha fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang sudah saya tinggalkan dulunya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sungguh tidak mungkin mereka dikembalikan hidup di dunia, dan itu adalah omong kosong yang tidak bisa diwujudkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang orang yang meninggal dunia ada barzah, dinding-dinding yang menghalangi antara alam dunia dengan alam kuburnya, sehingga tidak mungkin kembali selamanya. Maka itu, kematian yang sudah di depan mata kita, yaitu sudah hampir mendekati kita, semakin berjalan waktu, maka waktu kita semakin habis. Perhatikan di sini, bukan berarti ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala, berarti bertambah umur kita, tidak. Semakin berjalan waktu, semakin habis umur kita. Bahkan kata Imam Mujahid, beliau mengatakan, a'maruka a'dha'uka, umur kamu itu seperti anggota tubuh kamu. Kamu punya tangan, punya kaki, dan yang lainnya. Idza dhahaba ba'duhu, jika sudah pergi beberapa waktumu atau umurmu, maka dhahaba a'dha'uka, maka anggota tubuhmu pun sudah melepas. Yaitu kalau semakin berjalan waktu, tangan kita semakin lepas, kemudian kaki kita lepas, demikian juga ruas-ruas sendi-sendi tulang kita lepas semuanya. Kalau sudah datang hari kiamat, habis semuanya, tidak ada yang kita miliki. Maka itu, kematian ini pasti akan datang menjemput kita, dan kita tidak akan ada yang bisa menangkal kematian tersebut. Orang yang memiliki kekayaan tidak bisa menangkal dengan kekayaannya, orang yang punya anak tidak bisa menangkal dengan anaknya, dan kematian itu akan menjemput setiap orang, siapa saja akan dijemput oleh malaikat ini. Maka dari itu, bagaimana kondisi kematian? Ada sebuah riwayat yang insya Allah akan kita sebutkan di sini, berbicara masalah kematian dan apa yang akan kita jalankan nanti setelah kematian. Dan riwayat ini sangat menakjubkan. Riwayatnya sahih, dikeluarkan oleh para ulama, banyak sekali yang meriwayatkan dan mensahihkan riwayat ini, banyak sekali. Dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh ulama, sangat banyak sekali yang mensahihkan. Di antara ulama-ulama yang mensahihkan seperti Abu Awana Al-Isfarani, demikian juga banyak, Syalbani juga mensahihkan riwayat ini.
Demikian juga Syekh Muqbil juga mensahihkan riwayat ini, dan riwayat ini sangat menakjubkan. Maka perhatikan benar bagaimana perjalanan roh setelah meninggal dunia. Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor. Kata Bara bin Azib, dia mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah. Untuk mengiringi jenazah seseorang dari orang Ansor. Yaitu ada orang Ansor meninggal dunia, kemudian kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kuburan untuk mengiringi jenazahnya. Fantahaina ilal qabri. Ketika kami sudah sampai di kuburan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walamma yulhat. Rupanya kuburannya belum jadi, yaitu liang lahatnya belum jadi. Dan dinamakan liang lahat. Jadi kuburan itu bermacam-macam. Kalau dinamakan liang lahat, ada namanya lahat. Lahat itu kuburan yang miring, dan itu yang disunnahkan. Yaitu kalau kita membuat kuburan yang disunnahkan, itu yang lahat ini. Walaupun seperti kuburan di tempat kita, yaitu lurus, itu sunnah juga, tidak ada masalah. Namun ada yang lebih sunnah, yaitu dinamakan liang lahat. Apa sih liang lahat ini? Liang lahat itu sebenarnya, lahat itu condong. Maksudnya, kita buat kuburan, lurus, kemudian di bawahnya kita buat lubangan sedikit untuk jasadnya. Paham gak maksudnya? Kita membuat lubangan lurus, kemudian di pojokannya itu dibuat lubangan lagi untuk masuk ke dalamnya. Kemudian nanti jenazahnya ditaruh di situ. Kemudian baru ditutup. Nah, itu dinamakan liang lahat. Jadi kalau dinamakan liang lahat itu aslinya seperti ini. Itu aslinya seperti ini. Namun kalau tidak bisa seperti ini karena kondisi tanah yang berbeda, contohnya tanah-tanah yang mudah hancur atau mudah roboh, maka boleh digunakan liang lahat seperti tempat kita, yaitu lurus liang lahatnya. Namun aslinya kalau dinamakan lahat atau liang lahat itu yang condong tadi, itu dinamakan liang lahat. Nah, kata Bara bin Azib ini, dia mengatakan, ketika kami sampai di kuburan, rupanya liang lahatnya belum jadi, yaitu belum dibuat oleh para sahabat. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah duduk. Fajalasna haulahu, maka kami pun ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerumuni beliau. Coba perhatikan bagaimana para sahabat kalau duduk. Dan itu termasuk adab seseorang itu duduk di majelis ilmu. Adabnya, kata para sahabat, ka'annama ala ru'usina thair. Ketika kami duduk di sekitar Rasulullah SAW, seakan-akan di atas kepala kita itu ada seekor burung. Bagaimana duduknya para sahabat? Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burungnya. Ayo saya tanya, kenapa? Ada burung, berarti nanti kalau burungnya buang kotoran, berarti kotor semua ini rambut kita ini. Apa maksudnya? Di atas kepala kami itu ada seekor burung. Siapa yang bisa? Tenang. Ada beberapa penafsiran para ulama. Ka'annama ala ru'usina thair. Seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung. Itu ada penafsiran banyak. Ada 3 penafsiran yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Pertama, tenang. Yaitu bahwasanya para sahabat itu ketika duduk di hadapan Rasulullah SAW tidak pernah bergerak seperti batang kayu. Karena burung itu hinggap di tempat yang tenang. Kalau batang kayunya bergerak, burung itu akan lari atau akan terbang. Ini menunjukkan pertama kali atau penafsiran yang pertama. Penafsiran kedua menunjukkan wibawa mereka. Sampai burung pun berhenti di atasnya. Yaitu orang-orang yang berwibawa. Kemudian yang ketiga menunjukkan kehebatan, mengikuti kehebatan Nabi Sulaiman. Sebutkan oleh sebagian ulama, Nabi Sulaiman itu kalau berjalan, burung-burungnya di atas menutupi sinar matahari. Maka orang yang menuntut ilmu karena wibawa mereka di hadapan Allah dan di atas makhluk yang lain seperti wibawanya Nabi Sulaiman, maka digambarkan mereka itu di atasnya ada burung yang tunduk patuh kepada mereka. Jadi intinya bahwasanya para sahabat ini ketika duduk di hadapan Rasulullah SAW itu seakan-akan kepala mereka itu ada burungnya di atasnya. Rasulullah SAW setelah itu, kata Bara bin Azib, dia mengatakan, wa fi yadihi udun. Rasulullah SAW ketika duduk dan semua para sahabat mengkerumuni beliau, semuanya diam. Rupanya Rasulullah SAW itu sedang membawa kayu. Rasulullah SAW tangan kanannya membawa kayu, yankutu bihi fil ardi, dan kayunya ditancap-tancapkan di tanah. Para sahabat semuanya diam. Dan Rasulullah SAW, beliau mengetahui dia sedang disaksikan oleh para sahabat, maka Rasulullah tangannya memegang kayu kemudian ditancap-tancapkan.
Setelah lama ditancap-tancapkan di tanah ini, kemudian Rasulullah SAW diam. Ketika sudah nancap dalam, Rasulullah SAW diam, kemudian kepalanya ditaruh ke bawah. Rasulullah SAW diam, semua para sahabat diam. Biasanya kalau Rasulullah SAW diam, entah turun wahyu. Kalau seandainya misalkan para sahabat itu kalau lagi ngobrol bersama Rasulullah SAW, kok tiba-tiba Rasulullah diam? Berarti Rasulullah SAW sedang diturunkan wahyu. Contohnya ketika diturunkan surat Al-Kautsar. Rasulullah SAW sedang di masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Maka kata para sahabat, Rasulullah SAW sedang diturunkan wahyu. Dan kalau turun wahyu, saking beratnya wahyu itu diterima sama Rasulullah SAW, sampai Rasulullah itu berkeringat. Kemudian Rasulullah SAW ketika diturunkan surat Al-Kautsar, kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam kondisi wajahnya cemerlang. Wajahnya berseri-seri dan tertawa. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami melihat wajah engkau itu yatahallal, yaitu wajah engkau itu berseri-seri? Maka Rasulullah SAW diturunkan kepada saya surat Al-Kautsar, yaitu surat menunjukkan nikmat yang Allah telah berikan kepada saya. Inna a'tainakal kautsar, kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Sehingga Rasulullah SAW ketika mengangkat kepalanya dalam kondisi Rasulullah SAW bergembira. Jadi terkadang Rasulullah SAW kalau menundukkan, entah Rasulullah SAW itu sudah diturunkan wahyu, atau yang kedua, Rasulullah SAW ingin menyampaikan setelah itu masalah yang besar. Contohnya Rasulullah SAW diam. Para sahabat tahu, kalau tidak turun wahyu, berarti setelah ini ngomong, Rasulullah SAW bersabda, sabdanya mesti masalah yang sangat penting. Maka Rasulullah SAW setelah itu, ketika sudah menundukkan kepalanya, maka kata Bara' bin Azib, beliau mengatakan farofa'a ra'sahu. Rasulullah SAW kemudian mengangkat kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ista'idhu billahi min adzabil qabri. Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Berlindunglah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Berlindunglah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. 3 kali diulangi sama Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bercerita perjalanan ruh yang sangat panjang. Bagaimana ruh ketika orang itu mau meninggal dunia, perjalanannya bagaimana ruh ini. Rasulullah SAW bercerita panjang. Dan hadisnya panjang sekali hadis ini. Namun akan kita baca karena faidahnya banyak sekali hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, menggambarkan pertama seorang hamba yang soleh. Nanti di dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan permisalan perjalanan roh 2 orang. Yang pertama seorang hamba yang mukmin, kemudian yang kedua seorang hamba yang berbuat dosa dan maksiat, demikian juga orang-orang kafir. Berbeda, semuanya disebutkan sama Rasulullah SAW bagaimana perjalanan hidup mereka dan bagaimana perjalanan rohnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, yaitu berarti orang yang mukmin beriman kepada Allah Ta'ala, bukan hanya yang beriman saja, namun menjalankan semua syariat Islam, yaitu menjalankan mukmin itu orang yang menjalankan 3 perkara, yaitu mengucapkan keimanannya, kemudian menjalankannya dengan anggota badannya, kemudian mengucapkannya. Bukan hanya beriman saja dalam hati, namun dia juga menjalankan. Maka sholat, puasa itu juga termasuk keimanan. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, innal abdal mu'mina, seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya, jika seandainya dia sudah berakhir kehidupan dunianya di dunia ini, yaitu dia sudah di penghujung kehidupannya, wa iqbalin minal akhirah, dan dia sudah mau menuju kepada kehidupan akhiratnya, yaitu sudah sakratul maut, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh. Coba perhatikan ini, ketika ada seorang mukmin yang mau meninggal dunia sakratul maut, maka para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya malaikat ini, semuanya turun untuk menyambut jenazahnya dan juga jasad dan rohnya orang mukmin ini. Jadi ketika ada orang mukmin yang mau meninggal dunia, maka malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, mereka semuanya turun menemui jasadnya orang tersebut. Dan malaikat-malaikat ini, kata Rasulullah SAW, bidul wujuh, malaikat yang putih wajahnya, yaitu berseri-seri wajah mereka. Malaikat-malaikat ini wajahnya berseri-seri.
ka'anna wujuhahumus syamsu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah malaikat ini bagaikan matahari yang bersinar, yaitu malaikat-malaikat yang gembira, senang luar biasa melihat ada seorang hamba mukmin yang meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian malaikat itu ketika turun, kemudian duduk di samping orang yang mau meninggal dunia. Dan mereka malaikat ini yang duduk, karena saking banyaknya jumlah mereka, sampai tempat duduknya mereka itu saking banyaknya, muddal basar, sebanyak mata kita memandang. Sejauh mata kita memandang, itulah banyaknya para malaikat. Namanya basar, muddal basar itu, kalau kita lihat ke timur, paling pol pandangan kita ke timur, itu namanya muddal basar, dan itu namanya ufuk. Jumlahnya malaikat yang duduk dan ngerumuni seorang mukmin yang mau meninggal dunia itu, sampai duduknya mereka berebut, yaitu mereka ngerumuni orang ini yang beriman ini, sampai sejauh mata memandang jumlahnya malaikat ini. Muddal basar. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma'ahum kafan min akfanil jannah. Dan malaikat-malaikat yang turun ini membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wahanutun min hanutil jannah. Dan membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Sehingga mereka turun membawa kain kafan dari surga, demikian juga membawa minyak wangi dari surga. Perhatikan di sini, dan semua malaikat ini tidak ada yang berani untuk memegang jasadnya orang mukmin ini. Semuanya cuma duduk, nunggu semuanya. Kain kafan sudah disiapkan, minyak wangi sudah disiapkan dari surga, mereka hanya duduk nunggu. Sejauh mata memandang, mereka cuma duduk nunggu saja. Kapan mereka itu nunggu? Nunggu hatta yaji'a malakul mauti. Mereka nunggu sampai datang satu malaikat, pemimpin mereka, dinamakan dengan malakul maut. Pemimpinnya datang. Ketika pemimpinnya sudah datang, dinamakan dengan malakul maut, dan penamaan dengan Israfil, yang terkenal sejak kita SD, namanya malaikat maut itu namanya apa? Israel, bukan Israfil. Israel itu penamaan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi banyak penamaan-penamaan yang sudah terkenal di tempat kita, seperti anaknya Nabi Adam namanya Qabil dan Habil, tidak pernah ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Demikian juga penamaan, contohnya ini, malaikat ini juga. Demikian juga penamaan malaikat penjaga surga, namanya apa? Ridwan, terkenal. Tidak ada Al-Quran yang menyebutkan malaikat namanya Ridwan. Demikian juga hadis yang sahih. Adanya hadis riwayat dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, dhaif hadisnya. Namun yang ada dalam hadis yang sahih, namanya malaikat penjaga surga, namanya Al-Khazin namanya. Fayaqul Khazin. Ketika Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, Fayaqulul Khazin, berkata Khazinnya, penjaga. Namun namanya Khazin, tidak ada Ridwan. Walaupun terkenal penamaan seperti itu, terkenal, namun wallahu ta'ala tidak ada riwayatnya. Makanya itu namanya disebutkan dalam hadis ini, namanya ya malakul maut, malaikat maut. Kalau saya tanya, malaikat maut itu jumlahnya berapa? Satu atau banyak? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran 2 ayat. Yang satu ayat menunjukkan jumlahnya 1, yang ayat yang kedua menunjukkan banyak. Tawafat hurusuluna, orang-orang yang meninggal dunia diwafatkan rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, berarti banyak malaikat. Namun Allah Ta'ala mengatakan malakul mautil ladzi wukila bikum, yaitu setiap orang itu akan didatangi oleh satu malaikat yang diwakilkan untuk menyabut nyawa manusia. Berarti jumlahnya berapa? Banyak atau satu? Satu atau banyak? Banyak atau satu? Pendapat yang paling kuat menggabungkan dua dalil ini, yaitu malaikat jumlahnya banyak itu hanya malaikat yang mengurusi rohnya setelah dicabut oleh satu malaikat. Maka itu namanya malakul maut atau malaikat maut, jumlahnya 1, yaitu malaikat maut itu malaikat yang tugasnya mengeluarkan roh dari jasadnya. Itu hanya 1. Setelah dikeluarkan, lah nanti yang ngurusi jenazahnya atau yang ngurusi jasadnya baru banyak malaikat. Maka itu malakul maut yang disebutkan 1 dalam Al-Quran itu yaitu malaikat maut yang bertugas mengeluarkan rohnya. Jadi yang mengeluarkan rohnya berapa? 1. Namun yang mengurusi rohnya sampai diangkat ke atas surga itu sangat banyak, sebanyak mata kita memandang.
Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Maka itu dalam hadis ini jelas sekali dibedakan, yaitu ada malaikat-malaikat yang turun membawa kain kafan surga, demikian juga membawa minyak wangi surga, tapi mereka hanya menunggu keluarnya roh. Mereka hanya menunggu saja. Kalau rohnya sudah keluar, baru mereka bekerja. Sebelum rohnya keluar, mereka tidak bekerja, mereka hanya duduk. Terus siapa yang mengeluarkannya? Satu malaikat ini pemimpinnya. Maka satu malaikat ini ketika datang, thumma yaji'u malakul mauti, sampai datang satu malaikat dinamakan malakul maut yang bertugas mengeluarkan roh dari jasadnya. Fayaqudu inda ra'sihi. Coba perhatikan, ketika turun satu malaikat dinamakan malaikat maut ini, satu malaikat ini, kemudian dia duduk di sebelah kepala orang yang mau meninggal dunia. Maka itu malaikat itu kalau mau mencabut itu di sebelah kepalanya duduknya. Kemudian diusap kepalanya sama dia, sama malaikat ini diusap, dan dia di sebelahnya. Fayaqulu, kemudian malaikat ini mengatakan ketika diusap kepalanya, yaitu karena sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya dikeluarkan rohnya itu dari mana ya? Dari ubun-ubun, berarti diusap kepalanya sama malaikat. Malaikat mau duduk di sebelah kepalanya, kemudian dipegang kepalanya sama malaikat, kemudian dikeluarkan dari situ. Maka itu malaikat maut itu ketika turun langsung dia duduk sebelah kepalanya, kemudian diusap kepalanya sama malaikat maut. Kemudian dia mengatakan malaikat maut ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bersih, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu wahai jiwa, wahai roh yang bersih dari jasadmu ini untuk menuju kepada pengampunan Allah dan ridhonya. Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan oleh malaikat maut tadi, dikeluarkan oleh malaikat maut. Kata Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana cara mengeluarkannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyis siqa. Maka rohnya keluar dari jasadnya, yaitu dicabut oleh malaikat, itu dikeluarkan oleh malaikat, yaitu rohnya keluar dari jasadnya bagaikan air yang mengalir dari mulut teko. Ketika ada orang menuang air dalam teko kan akan keluar dengan mudahnya, keluar berjalan seperti itu. Yaitu air itu berjalan nggak semuanya yang brok berjatuhan, nggak bisa. Mesti ngalir, aliran terus. Ya itulah keluarnya roh seperti itu. Tidak langsung dicabut langsung begitu saja, tidak. Namun seperti air mengalir. Nah, air mengalir terus sampai keluar semuanya. Maka itu roh itu ketika dicabut, roh-roh yang bersih, yaitu orang-orang mukmin yang bersih jiwa mereka, maka ketika dikeluarkan dari jasadnya roh ini, keluarnya seperti air yang mengalir dari mulut teko. Dan Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwasanya malaikat ketika mengeluarkan mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bersih. Maka itu orang mukmin itu semuanya bersih. Bersih zahirnya maupun batinnya. Yaitu jasadnya bersih karena dalam Islam diatur kebersihan yang rapi. Demikian juga nyawa mereka, nyawanya pun bersih. Maka ketika dikeluarkan, kata Rasulullah SAW, فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Ketika malaikat mengeluarkan roh dari jasadnya, yaitu dikeluarkan tadi seperti air yang mengalir dari teko. Setelah dikeluarkan, dipegang rohnya oleh malaikat. Rohnya dipegang oleh malaikat. Padahal roh itu warnanya apa? Ayo saya tanya, roh itu warnanya apa? Saya tanya, yakin gak kita itu punya roh? Yakin, semuanya orang yakin. Tapi bagaimana warnanya? Kita gak tahu. Bagaimana bentuknya? Kita juga gak tahu. Di mana tempat tinggalnya? Jasad kita? Kita juga gak tahu. Maka dari itu, benda yang kita sendiri sadar ada dalam diri kita, itu terkadang gak bisa dicerna oleh akal kita. Maka dari itu sombong sekali orang yang mengatakan, kalau saya tidak melihat Allah, saya gak akan beriman sama Allah. Seperti orang-orang komunis. Tidak mau beriman kepada Allah kalau nggak melihatnya. Saya tanya kepada mereka orang komunis yang mengingkari seperti ini, kamu beriman kepada aliran listrik nggak? Ya, beriman nggak? Beriman, ada aliran listrik. Mana bentuknya? Nggak ada, berarti kamu nggak boleh beriman. Ya kan? Harus strom dulu, biar mati baru beriman kamu. Sehingga tidak mungkin, mustahil, semuanya harus dipikir dengan akal. Saya kalau nggak masuk akal ini nggak akan terima. Akal siapa? Ya kan? Akal siapa yang bisa menerima? Maka dari itu ada sesuatu yang dalam diri kita semuanya yakin ada, namun bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, bagaimana warnanya kita nggak tahu, tidak bisa kita akali. Maka itu Rasulullah SAW menyebutkan ketika para malaikat mencabut nyawa orang yang beriman ini, langsung setelah itu dipegang.
Dan subhanallah disebutkan dalam sebagian riwayat atau ayat, orang-orang yang beriman atau semuanya, itu kalau mereka tidur, orang tidur itu dinamakan kematian. Orang tidur itu dinamakan dengan wafat. Mati, namun mati kecil. Jadi kematian itu ada dua. Wafatul kubro, kematian yang besar, yaitu sampai keluar selama-lamanya, yaitu keluar di dunia itu, tidak akan kembali di dunia. Kemudian ada juga dikeluarkan roh dari jasad kita itu, namun wafatus sugro, dalam batas waktu saja. Yaitu ketika orang tidur, maka dia itu, ketika orang tidur itu, rohnya dicabut oleh Allah Ta'ala dan dipegang oleh Allah Ta'ala. Rohnya. Maka roh itu walaupun sekarang gak bisa diwujudkan, namun bisa dipegang. Berarti saya tanya, roh itu bentuk benda enggak? Roh itu benda atau bukan? Benda yang bisa dipegang, ya kan? Demikian juga nanti bisa ditimbang oleh Allah Ta'ala. Demikian juga bisa diazab, bisa roh itu. Walaupun sekarang gak bisa diwujudkan. Maka malaikat ini ketika mencabut roh dari jasad orang yang beriman ini, kemudian dipegang. Fiyya dihitor fata ini dipegang. Setelah dipegang, hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa dhalikal hanut. Setelah dipegang oleh malaikat maut, lalu malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak tadi langsung mengambil rohnya, kemudian dibungkus dengan kain kafan surga tadi, kemudian langsung diberikan minyak wangi dari minyak wangi surga tadi. Berarti kalau dari sini kita mendapatkan faidah, malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu berapa? 1. Namun malaikat yang mengurusi setelah dikeluarkan rohnya berapa? Banyak. Maka itu malaikat yang bertugas mengeluarkan roh itu hanya mengeluarkan saja. Setelah dikeluarkan, dipegang dengan tangannya, setelah itu diserahkan kepada malaikat yang lain. Setelah itu malaikat-malaikat yang banyak tadi dibungkus rohnya dengan kain kafan, kemudian dikasih minyak wangi, setelah itu dibawa. Lah kemana bawanya? Kemana roh ini dibawa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, disambung riwayatnya, hatta fayakhruja minha ka'adyabi nafkhati mithkin wujidan ala awajil ardi. Ketika sudah dibungkus rohnya dengan kain dari surga, kain kafan dari surga, kemudian dikasih minyak wangi dari surga, setelah itu keluar bau yang sangat harum dari jasadnya. Kata Rasulullah SAW, keluar dari jasadnya bau yang sangat harum, tidak pernah ada bau harum melebihi ini di dunia. Sehingga setelah itu dunia ini sampai ke atas langit ketujuh dipenuhi dengan bau wangi dari orang ini. Dan baunya itu sampai nembus ke atas langit, baunya. Sehingga keluar dari jasad rohnya orang yang beriman ini bau-bauan yang sangat wangi sampai menembus ke atas langit. Namun kita nggak akan mencium, kita tidak akan mencium, malaikat yang menciumnya. Malaikat yang mencium, namun kalau kita tidak bisa menciumnya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, fayas'uduna biha. Setelah mengeluarkan bau yang sangat wangi, maka setelah itu malaikat naik ke atas langit. Jadi malaikat-malaikat yang banyak tadi semuanya mengiringi rohnya ini dan dibawa ke atas langit. Terus naik ke atas langit, terus tembus. Setiap menjumpai malaikat terkagum-kagum dengan wangi yang harum ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fayas'uduna biha. Kemudian dibawa ke atas rohnya ini sampai ke atas langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah. Tidak melewati roh ini, rombongan malaikat yang sedang mereka berkumpul, kumpulan malaikat, illa qalu, kecuali malaikat ini bertanya kepada malaikat-malaikat yang membawa. Kata malaikat-malaikat yang sedang berkumpul di atas langit, kemudian jasadnya itu atau rohnya itu melewati, keluar bau yang sangat harum. Malaikat-malaikat yang duduk ini bertanya kepada malaikat yang membawa rohnya, kemudian berkata, ma hadzal rihu thayyib. Siapa roh yang sangat indah dan wangi ini? Fayaquluna. Kemudian malaikat yang membawa mengatakan, hadza fulan bin fulan. Kata malaikat, orang itu namanya ini bin ini. Disebutkan nama dia dan bapaknya. Disebutkan. Maka itu Rasulullah SAW menganjurkan orang itu kalau namanya jelek, dirubah dengan nama yang baik. Walaupun enggak harus dirubah dengan surat-surat resmi, yang penting dipanggil dengan panggilan yang baik. Terkadang orang Indonesia ini, dan ini beda dengan orang Arab. Orang Arab itu memberikan nama-nama yang baik. Walaupun satu kampung sudah ada ratusan orang, namanya juga seperti itu. Namanya Muhammad. Muhammad terkadang satu RT, itu mungkin puluhan Muhammad. Nggak ada masalah bagi mereka. Yang penting apa? Yang penting namanya baik. Beda dengan orang Indonesia.
orang Indonesia itu kalau membuat nama yang aneh, tidak ada orang yang pernah menamakan seperti itu. Ada orang gara-gara ketika ibunya melahirkan, bapaknya kehilangan motor Jupiter, namanya Jupiter namanya anaknya. 5 menit lagi. Ya. Jadi aneh, orang Indonesia itu kalau memberikan nama-nama yang nggak tahu ini artinya apa. Saya dulu pernah punya teman saya STM, namanya Legiman. Legi itu bahasa Jawanya apa? Manis. Jadi laki-laki yang manis. Man itu kan laki-laki kan? Ya kan? Indonesia itu aneh. Pokoknya nama yang tidak pernah ada. Ada orang namanya Tony. Kepanjangannya apa? Syaitonir Rajim katanya. Jadi namanya pokoknya. Ada orang Indonesia pergi ke Yaman. Orang ini namanya Ighfirli ya Allah. Namanya itu orang Arab kalau dengar namanya itu katanya merinding. Ighfirli ya Allah, ampuni dosaku wahai Tuhanku gitu loh. Namanya seperti ini. Indonesia pokoknya aneh, nama yang kalau ditanya bapaknya, coba tanya bapak kita yang memberikan nama-nama Indonesia itu, Pak, nama saya itu artinya apa ya? Wow, saya juga nggak tahu. Yang penting bagus kalau diucapkan. Namanya itu maknanya apa nggak ada. Maka itu kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki nama maknanya tidak ada, rubah. Dan Indonesia itu subhanallah, namanya sudah bagus. Bagus namanya ditulis di akte kelahiran itu namanya bagus. Manggilnya yuk kurang ajar. Namanya Muhammad, panggilannya apa? Mehmet. Artinya apa Mehmet? Nggak tahu artinya apa. Ada orang namanya bagus. Ahmad panggilannya gentong di Indonesia ini. Jadi merusak semua tatanan kehidupan, dirusak semuanya di Indonesia ini. Jadi intinya nanti ketika orang itu ditanya oleh malaikat bertanya kepada malaikat yang membuat rohnya siapa yang sangat indah, baunya wangi sekali. Maka malaikat ini menyebutkan orang itu namanya Fulan bin Fulan, disebutkan namanya dan bapaknya. Maka itu kalau orang itu memiliki anak soleh, konsentrasi ke sini, jangan konsentrasi ke makan nanti. Insya Allah 5 menit lagi, sabar insya Allah. Jadi orang itu kalau punya anak soleh akan dikenal dengan anaknya. Malaikat pun tahu karena disebutkan dia dan bapaknya kan. Namanya siapa? Misalkan orang, dia itu mungkin dia dia bukan orang yang soleh ketika dia masih hidup. Namun anaknya soleh. Tetap disebutkan nggak? Sebutkan namanya ini bin ini akan disebutkan bapaknya. Ini merupakan aset termahal bagi orang yang memiliki anak yang soleh. Yaitu kalau orang memiliki anak soleh akan dikenang oleh para malaikat namanya karena malaikat ketika menjawab namanya itu ini bin ini bapaknya juga disebutkan. Kata Rasulullah SAW, fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati yusamma biha fid dunya. Disebutkan nama yang paling indah pernah disebutkan sama orang itu di dunia. Karena konsentrasi kelihatannya sudah buyar ini konsentrasinya. Udah kita istirahat dulu, nanti kita sambung. Karena ini mungkin pertemuan ini mungkin sampai Isya pun mungkin masih membahas di sini karena mungkin nggak tahu sampai selesai atau tidak. Mudah-mudahan selesai pembahasan hadis ini tentang kehidupan alam kubur, bagaimana nanti mereka, bagaimana azabnya dan yang lainnya. Mungkin bukan waktu ini kita membahas. Ada nanti insya Allah pada pertemuan kalau misal Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan lagi. Ada sebuah hadis menakjubkan juga. Hadis keluarkan Bukhari dan Muslim, panjang juga hadisnya. Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpinya melihat kejadian azab-azab yang sangat mengerikan. Itu pun kalau kita mau bahas, ya mungkin sekitar 1 jam lebih itu nggak cukup pertemuan kali ini. Jadi ini kita hanya membahas tentang perjalanan roh meninggal dunia dalam satu hadis saja, satu hadis. Pertemuan yang kedua, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Taala, kita membahas hadis yang lain lagi, namun maknanya juga menakjubkan dari mimpi Rasulullah SAW. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pertemuan yang pertama. Nanti insya Allah kita sambung pada setelah maghrib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.